Hai, nama saya Lutfi Kama Ananda. Saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Informatika di Universitas Dian Nuswantoro. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai UML. Hal tersebut mengenai pengertian, latar belakang, fungsi dan tujuan, dan juga beberapa contoh UML diagram yang sering digunakan. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang dari pembuatan UML. Latar belakang dari pembuatan UML ini adalah karena para ahli pada zaman dahulu tidak memiliki cara yang baku dalam pembuatan diagram tentang cara pembuatan atau jalannya sebuah sistem. Mereka menggunakan diagram dengan garis serta bentuk segitiga, lingkaran, dan lain-lain, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memahami pemikiran satu sama lain. Oleh karena itu, UML diciptakan oleh Object Management Group pada bulan Januari 1997. Baik, lanjut ke bagian kedua, yaitu pengertian dari UML. UML atau yang biasanya disebut dengan Unified Modeling Language adalah suatu bahasa permodelan dalam pemodelan visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Perlu digarisbawahi di sini bahwa UML bukanlah sebuah bahasa pemrograman dan juga bukanlah metodologi atau proses. Karena biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram, UML sering disebut juga sebagai bahasa visual. UML dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal sebagai bahasa penulisan blueprint sebuah software. UML juga dapat mempermudah pengembangan software serta memenuhi kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal tersebut termasuk faktor-faktor sociability, robustness, security, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah fungsi dan tujuan dari UML. Yang pertama adalah dapat memberikan bahasa permodelan atau gambar kepada para pengguna. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa permodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Lalu yang keempat adalah tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Lalu yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang keenam, sebagai blueprint, yang nantinya akan menjelaskan informasi-informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Selain keenam fungsi dan tujuan tersebut, UML juga dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. UML juga sangatlah penting bagi sebagian orang karena UML berfungsi sebagai bridge atau jembatan atau penerjemah antara pengembang sistem dengan pengguna. Disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan oleh developer. Lalu yang terakhir, UML diagram bisa diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu structural diagram dan behavioral diagram. Terdapat 7 diagram di dalam masing-masing diagram tersebut. Dalam structural diagrams, terdapat composite structure diagram, deployment diagram, package diagram, profile diagram, class diagram, object diagram, dan component diagram. Lalu pada behavioral diagram, terdapat activity, state machine, use case diagram, dan juga interaction diagram yang memiliki turunan yaitu sequence diagram, communication diagram, dan interaction overview diagram. Berikut ini adalah beberapa contoh UML yang sering digunakan. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram ini adalah salah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case ini dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan pengguna sistemnya. Lalu yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia yang berarti diagram aktivitas, yang merupakan sebuah diagram yang memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Lalu yang ketiga adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Lalu yang keempat adalah class diagram. Class diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang digunakan nantinya. Lalu yang kelima adalah state machine diagram. State machine diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi-transisi serta perubahan pada suatu objek pada dalam sistem. Lalu yang terakhir adalah komponen diagram. Komponen diagram memiliki fungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan dari piranti lunak atau software dari suatu kelas dan biasanya berupa file, source code, exe, table, dokumen, atau yang lain-lain. Sekian penjelasan UML dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.